inilah menjadi satu pergumulan kepada kami khusus di Bimas Kristen di Kabupaten Deli Serdang ini. Secara umum tidak nilai, kalau nilai 1 sampai 100 mungkin sulit kita mencapai nilai 100-nya. Tapi secara umum gambarannya itu toleransi umat beragama di Kabupaten Deli Serdang sangat baik dan saling menghargai dan saling kerjasama, khususnya kepada kami di jajaran Kementerian Agama. Secara khusus di Deli Serdang ini sungguh terjalin kerjasama yang baik. Contoh bisa saya sampaikan seperti hari besar, Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Dr. Haji Sarifuddin Daulay SAG NPD mau menghadiri kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan yang lain walaupun beliau beragama Islam. Kalau ada acara secara resmi diundang, misalnya untuk Kristen, perayaan hari Natal seperti tahun 2024 di tanggal 6 Desember 2024, beliau menghadiri perayaan Natal itu. Karena pada waktu itu Deli Serdang adalah menjadi tuan rumah Sumatera Utara. Beliau hadir waktu itu dan memberikan kata sambutan. Itu di jajaran Kementerian Agama. Dan kami juga sebagai tuan rumah mengundang dari jajaran Kabupaten Deli Serdang, dan Bupati mengutus mewakili karena beliau tidak bisa hadir pada waktu itu. Beliau hadir menghadiri perayaan Natal itu. Jadi secara umum dan masyarakat juga, khususnya di kantor Kementerian Agama ini, kami semua sudah saling kerjasama, tidak lagi menghujat, tidak ada saling melecehkan, merasa rendah dan merasa minoritas. Dan kami sudah berusaha juga untuk saling mengkondisifkan ke bawah. Artinya ke bawah itu ke tingkat kecamatan, ke tingkat kepala desa. Kami juga sudah mengkondisikan itu lewat kakua, lewat semua penyuluh agama, lewat tokoh-tokoh kita yang ada di tingkat kecamatan maupun desa. Memang kita akui masih ada yang mungkin yang mengetahui tentang SKB 2 Menteri. Mereka mau menegaskan tentang SKB 2 Menteri itu. Ya, ada 90 pengguna paket KTP dan ada 60 di luar pengguna. Jadi ini kadang sulit mencapainya. Tapi ya dengan adanya menengahi lah istilahnya, ya menengahi, ya mungkin mengulurkan waktu dulu, mengundur waktu untuk pengurusan itu supaya tidak ada, dan memang tidak ada gejolak, hanya untuk merasa penjelasan dari masyarakat di luar pengguna itu tadi tetap diupayakan supaya ibadah tetap berjalan, pengurusan juga tetap berjalan seiring. Jadi kalau Mbak yang menanyakan tentang nilai 1 sampai 100 itu mungkin sulit kita capai. Tapi kalau Kabupaten Deli Serdang, kami merasa sebagai orang Kristen, orang Nasrani di tengah-tengah masyarakat Deli Serdang merasa terayomi oleh Pemda, oleh provinsi juga, dan mungkin tingkat nasional. Ditambah itu tadi mungkin toleransi yang disampaikan Mbak ini ada lebih kuat lagi, yaitu dulu bahasanya toleransi. Kalau Kementerian Agama menggunakan bahasa moderasi umat beragama. Apa bedanya? Mungkin kalau toleransi itu ya mengkondisifkan, ya tidak mencampuri ajaran agama. Kalau moderasi umat beragama saling
bekerja sama, sudah lebih dalam dia hati ke hati, tidak mencampuri, tidak kita masuk ke agama yang lain. Tapi kalau ada sosial, itu penekanannya tidak dibedakan dengan agama, suku, ras, dan bahasa. Nah, itu mungkin semua dirangkum di dalam moderasi. Itu yang kami tebarkan kepada masyarakat, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat, pentingnya moderasi umat beragama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan pada Pak Dina? Kerukunan umat beragama diajarkan, ini diajarkan di dalam keluarga atau di masyarakat. Antara umat beragama ini adalah misalnya antara kerukunan umat Islam dengan Kristen, kemudian umat Kristen dengan Katolik, kerukunan Kristen kemudian Islam dengan Buddha, kemudian Hindu dan Konghucu. Jadi antara umat yang beragama. Satu, yang kedua, trilogi itu adalah trilogi kerukunan itu adalah intern umat beragama itu juga harus rukun. Intern ini siapa? Antara Islam dengan umat Islam harus rukun. Karena ini juga ada di dalam satu umat itu, yang satu umat. Misalnya di dalam Islam ini banyak aliran-aliran yang Ahmadiyah, itu Al-Wasliyah, ada ormas-ormasnya. Begitu juga dengan mazhabnya, ajaran-ajaran agama lain, ajaran-ajaran agama misalnya fikih itu pemahaman fikih antara umat. Jadi intern umat ini juga ada 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu adalah kerukunan intern di dalam intern umat beragama. Kemudian yang terakhir, trilogi kerukunan umat beragama adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi 3 umat beragama harus rukun dengan pemerintah. Nah, jangan umat beragama tidak akut dengan pemerintah. Misalnya pemerintah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat beragama. Itu juga pemerintah juga mendukung kegiatan umat beragama untuk kemajuan agama masing-masing. Jadi 3 inilah salah satu yang diajarkan, yang disampaikan oleh saya selaku Bakan Kemenak Kabupaten Desa Serdang. Nah, ini harus diperkuat. Trilogi kerukunan hanya bersama siapa? FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini lembaga organisasi. 2, 3. Nama saya Nabila Stalman. Saya ingin bertanya tentang penyebaran kerukunan agama di Indonesia. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Langsung dijawab.
kita mau beragama apapun, sebenarnya kita itu dilindungi oleh undang-undang, oleh negara sebenarnya ya. Itu cuma ya untuk menciptakan kerukunan ini ya memang harus pinter-pinter lah, karena kadang di tempat yang mungkin mayoritasnya, misalkan mayoritasnya A itu banyak, lalu yang B itu ternyata minoritas, ya yang B ini harus lebih hati-hati lagi, karena walaupun mungkin yang dilakukan oleh si B ini benar, kalau itu berkaitan kita tinggal di tempat yang mayoritas bukan B, ya otomatis apa ya hal-hal yang sekiranya enggak serius bisa menjadi sesuatu hal yang serius. Misalkan perizinan sebuah tempat ibadah ya, kalau misalkan kita di tempat yang minoritasnya itu B, lalu kita pengen membuat tempat ibadah, lalu di sana itu yang mayoritasnya itu adalah A, ya kadang pasti ada penghalangan ya, tetapi itu kan yang melakukan para oknum ya. Tetapi kalau secara undang-undang, secara hak kita itu sebenarnya dilindungi ya. Sebenarnya ya itu tadi kembali lagi, kalau memang kita benar-benar mengamalkan Pancasila itu sebenarnya mau tinggal dimanapun itu kita bisa menciptakan kerukunan. Yang penting semuanya itu harus saling menyadari, saling memahami, dan harus ada saling cinta kasih di dalam ya diri kita semuanya, seperti itu. Terima kasih Bante atas jawabannya tadi. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebagai umat yang beragama, tentu kita semua berpedoman kepada ajaran keagamaan kita yang pasti menekankan tentang kebaikan. Oleh sebab itu, sekalipun kita memiliki agama yang berbeda-beda di dunia ini, ada banyak agama, tetapi bukan berarti keanekaragaman agama itu menjadi sebuah yang harus dipertentangkan atau membuat kita saling berselisih satu dengan yang lain, sepanjang kita tidak saling mengusik atau mengganggu ajaran agama yang dianut masing-masing. Oleh sebab itu, perlu sekali untuk menjalin kerukunan antar umat beragama dan mampu saling menerima perbedaan itu, dan tentunya berpedoman dari ajaran agama masing-masing. Kita selalu menghendaki supaya kita selalu hidup rukun. Nah, itu dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dengan kita, dengan tidak membawa-bawa nama agama untuk hal apapun dalam pergaulan, dalam setiap apapun yang dikerjakan, termasuk apapun yang kekurangan ataupun mungkin kesalahan yang bisa dilakukan. Jadi agama itu tidak menjadi unsur yang untuk membuat kita saling berselisih dengan Islam, tapi justru dengan adanya perbedaan agama, maka kita bisa saling menerima itu sebagai sebuah kekayaan, dan dari situlah kita menunjukkan diri seperti kita juga sebagaimana agama yang kita anut. Nadita ya, yang saya kenal dengan saya Juan, saya selaku juga relawan di sini. Nah, jadi Kak Nadita, pertanyaan kakak adalah tentang bagaimana peran pemerintah untuk kerukunan beragamanya di Indonesia ya. Ya, oke. Nah, jadi salah satu saya sangat mengapresiasi pemerintah kita, termasuk dari Kementerian Agama dan juga para pembimbing masyarakat, semuanya apalagi yang di Sumatera Utara ya kita bilangnya, itu sangat solid. Mereka support satu sama lain. Nah,
Salah satu peran mereka satu mengadakan namanya kegiatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini bukanlah cuma saya yang hanya umat Buddha, tapi juga banyak yang dari Kristen, ya kan, teman-teman yang dari Muslim, teman-teman yang satu dari Hindu. Nah, itu semua kami kemarin ada duduk berbarengan dan berbincang dan mengetahui satu sama lain. Rupanya intinya kita semua sama. Kita diajarkan dengan kebaikan. Nah, jadi itu akhirnya kita mengerti satu sama lain, kita mempelajari juga, tapi kita tidak namanya merendahkan yang lain. Tidaklah yang kita ada ini nggak benar, kita semua sama. Nah, jadi salah satu peran pemerintah itu saya sangat apresiasi kemarin adalah kelas untuk yang moderasi beragama. Nah, kedua adalah kadang kita tahu ada umat Buddha yang melakukan bakti sosial. Nah, jadi disupport juga dari yang pemimas agama lain. Nah, itu mereka mensupport kita juga gitu. Seperti contoh, ada satu daerah yang mayoritasnya penduduknya Muslim, ya kan? Nah, jadi kita umat Buddha ingin melakukan baksos ke sana. Nah, disupport dari pemimas yang beragama Muslim gitu. Nah, itu salah satu mereka berupaya untuk merukunkan namanya menjaga keharmonisasi kita semua. Gitu. Terjawab Kak Nalita? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, thank you.